Baik, perkenalkan nama saya Leonard Christian dan kali ini saya akan menunjukkan demonstrasi dari website kami, yaitu Sea Laundry. Ini dia sneak peek untuk database-nya ya. Kita memiliki 6 table dan coba kita buka database-nya, yaitu local Sea Laundry. Ya, untuk Sea Laundry ini pertama kali kita akan masuk ke websitenya itu kita disuguhkan dengan landing page. Jadi landing page ini berisi informasi-informasi umum untuk Sea Laundry ini. Tapi pertama-tama, apa itu Sea Laundry? Sea Laundry atau SE Laundry yang singkatan dari Sistem Informasi Laundry adalah website yang kami buat untuk membantu operasional dari usaha laundry ya. Kami mengharapkan fungsi-fungsi dari website ini dapat membantu kinerja ya atau pengoperasian dari usaha laundry. Di dalamnya ini terdapat beberapa halaman yang memiliki fungsi seperti fungsi untuk data pelanggan, penyimpan data pelanggan, data transaksi, ya atau paket-paketnya. Itu yang bisa membantu kinerja atau pengoperasian, lagi-lagi membantu pengoperasian dari laundry supaya lebih mudah ya untuk menyimpan data tersebut. Lalu apa kelebihan dari si laundry kami? Kami memiliki interface khusus untuk klien, dan selain itu tanpa perlu login kita juga bisa mengecek status dan orderan dari laundry kita. Seperti dari sini kita bisa mengecek berapa pesanan atau cucian yang sedang diproses atau yang siap diambil. Dan di sini tidak ditunjuk namanya secara langsung ya, karena itu bisa menyimpan data sensitif ya, sehingga kita tuliskan datanya secara angka saja yang tidak sensitif. Lalu di sini berisi informasi-informasi dan beberapa tombol untuk buat order langsung terpakai langsung berubah ke bawah, terantar ke bawah. Lalu di sini cek status cucian agak nanti. Di sini ada promonya ya, promo-promo atau kelebihan-kelebihan yang sedang ini dan paketnya sekarang yang sedang ada, lalu cara kerja, lalu cara kerja, order, dan di sini isi ini nomor telepon kita sensor dulu. Lalu untuk membuat form pemesanan atau untuk memesan kita harus mendaftar dulu sebagai sebuah klien. Dan di sini sebelum kita daftar untuk masuk ke bagian login, kita coba masuk ke halaman cek status. Jadi cek status ini untuk mengecek status dari pesanan kita tanpa kita login terlebih dahulu. Caranya dengan kita memasukkan nomor resi ke dalam sini. Ya, nanti akan muncul. Kita coba masuk. Nah, ini dia untuk halaman loginnya. Dan yang bisa login di sini itu adalah manajer, admin, kasir, dan klien tentu saja. Lalu kalau tidak punya akun, daftar. Nah, ini daftar untuk kita sebagai klien. Karena kalau mau daftar kita sebagai admin, manajer, atau kasir, harus didaftarkan oleh admin yang lainnya. Supaya tidak bisa sembarangan menjadi admin seperti itu. Kita coba masuk sebagai pelanggan. Customer. Dengan username customer, password 1234. Daftar. Oke, kita customer. Dengan password 1234. Ini dia tampilan untuk dashboard milik pelanggan. Di sini ada beberapa statistiknya. Dan di sini walaupun banyak fungsi-fungsi di sidebar di sini, ya tetapi dia tidak bisa akses. Contohnya di log aktivitas. Ini tuh hanya untuk admin atau manajer, tidak bisa akses. Terus register admin, ini hanya untuk bisa dilakukan oleh admin. Jadi hanya admin yang bisa menambah role atau menambah pekerja seperti itu. Dan di sini yang bisa diakses cuma pengaturan. Ya, pengaturan ini hanya untuk mengubah password saja. Oke, kita logout, kita coba daftar sebagai admin. Nah, saya sudah menyiapkan satu akun admin bernama PP dengan admin 1234. Ya, jadi ini dia untuk PP. Dan di sini untuk dashboard bagi pekerjanya sama semua seperti ini. Jadi dia berisi statistik yang membantu pekerja, ya, membantu operasional pekerja. Total pelanggannya, cucian yang diproses, paketnya, apa yang belum lunas, total pendapatan, total transaksi, cucian yang selesai. Di sini transaksinya dan overall information. Dan di sini semua sidebarnya bisa diakses. Ya untuk admin. Contohnya transaksi laundry. Transaksi laundry juga bisa kita membuat transaksi baru seperti ini. Tetapi pertama-tama kita bikin dulu data pelanggan. Untuk data pelanggan, kita bisa edit
Misalnya di sini untuk data si klien kita bisa edit namanya siapa ya. Nomor telepon kita ubah dimanapun kita berganti di sini. Seperti itu contohnya ya. Untuk datanya bisa ditambah dan dihapus data pelanggan. Lalu kita bisa menambah akun baru. Akun kita namanya customer tadi. Dan di sini isinya tuh beberapa klien-klien yang belum masuk sebagai pelanggan. Jadi dia ini berisi akun klien yang ada di database yang belum menjadi pelanggan seperti ini. Ya, contohnya customer yang tadi kita masukin, namanya customer, nomor telepon bebas, alamat lengkap di mana ya. Contoh, ya. Kalau dia klien, dia sudah kalau tidak customer sudah tidak ada lagi namanya karena dia sudah terdaftar di sini, ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah tadi kita sudah pernah edit, sudah hapus tadi untuk si klien ya. Jadi sudah berfungsi. Lalu kita bisa mencetak PDF. Ya, muncul dia untuk laporan PDF-nya. Dan di sini sama saja dengan laporan pelanggan. Sama saja sebenarnya. Ya. Lalu selanjutnya kita bisa paket cucian. Paket cucian di sini sama. Paket yang sudah ada ini seperti paket boros ya. Kita bisa ganti paket saja. Ini bisa ganti satuan, kilo lama 500.000 kita bisa ganti 60.000 gitu. Rate paket. Pakai saja ini kiloan dan bisa kita hapus juga. Kita bisa menambah paket baru tentu saja namanya siapa bebas murah. Tentu saja dia satuan dan berapa rupiah? Goceng 5.000 rupiah. Oke. Ini dia contohnya. Masuk 5.000 rupiah sebagai paket yang baru. Lalu kita bisa membuat transaksi baru ya. Kita bisa buat transaksi baru dari customer, dari data pelanggan. Lalu paket kita bisa pilih paket yang ada, beratnya bisa berapa. Karena dia satuan kita coba 4 kilo satuan atau ini berarti dia 4 satuan. Berarti dia di sini ya simpan transaksi. Kita bisa ubah statusnya jadi proses cuci sudah siap diambil, udah lunas gitu. Dan di sini tuh berpengaruh di sini di dashboard tersebut. Jadi cucian yang selesai gitu. Ini satu cucian selesai. Tapi transaksi sudah lunas, tapi dia belum diambil. Kalau dia belum lunas dan kita masih masih dalam proses cuci. Ya. Cuciannya yang diproses gitu. Nah, di sini muncul di sini statusnya masih diproses, pembayarannya belum lunas. Untuk pendapatan lunasnya belum ada. Ya, jadi semuanya berpengaruh terhadap status di sini. Lalu kita coba copy untuk resinya untuk nanti. Lalu di sini ada pengaturan. Ini pengaturan kita bisa berubah. PP lele bisa menjadi lele PP. Password kita tadi admin 123 bisa jadi 12345. Foto profil kita ubah bisa. Contoh dari list kita rubah jadi Wunyang. Seperti itu. Yap. Oke. Dan kita coba logout. Dari PP jadi 12345. Ya. Seperti itu. Kita akan kali ini akan mencoba mendemonstrasi untuk register admin. Jadi dia ini bisa menambah role lain kalau dia admin. Jadi kita coba untuk menambah admin lain. Seperti namanya siapa ya? FF. Passwordnya 123. Nama lengkap. Ya, kita bisa menambah FF contohnya. Lalu kita bisa login sebagai FF juga dengan password yang sama 1234. Oh maaf. FF 1234. Nah, 123 saja. Ternyata si FF ini. Lalu FF karena dia admin, dia bisa membuka register admin dan mengecek log aktivitas. Maaf, untuk log aktivitas tadi kita lupa memberitahu ya tadi. Jadi log aktivitas ini untuk mengecek aktivitas apa yang dilakukan, mendaftarkan profil untuk pelanggan, berhasil keluar, menambahkan role misalnya, memperbarui profil gitu, atau dia login atau logout seperti itu dicatat untuk waktunya juga ya. Jadi si sang admin atau manajer bisa mengecek log aktivitas apa yang dilakukan oleh pekerjanya dan klien. Dan di sini karena si FF ini seorang admin, dia bisa menambah seorang manajer. Manajer ya dengan password 1234 ya, manajer dan dia role-nya tentu saja manajer. Oke, kita coba login sebagai manajer.
Manager 1 2 3 4. Manager di sini bisa mengecek log aktivitas juga, sama bisa membuka semua fungsinya, atau dia bisa buat transaksi lagi, misalnya customer reguler 4 berarti 16 60 nih misal. Nah, seperti ini bisa. Lalu dia bisa mengubahnya tentu saja juga jadi sudah siap diambil, sudah lunas seperti itu ya. Dan dia tidak bisa register admin karena dia cuma seorang manajer. Jadi yang bisa untuk menambah role lain hanyalah seorang admin. Coba kita logout dan balik lagi sebagai ini, sebagai admin. Maaf, passwordnya tadi berubah jadi 1 2 3 4 5 seingat saya. Betul. Oke, kita bisa menambah kali ini sebagai seorang kasir ya. Menambah sebagai kasir 1 2 3 4. Role-nya sama. Oke, baik. Kasir 1 2 3 4 berfungsi ya. Kita bisa mengecek juga hal yang sama. Tetapi kita tidak bisa buka log aktivitas dan tidak bisa membuka register admin. Jadi dia cuma bisa menambahkan, mengedit, menghapus, dan contohnya membuat transaksi baru. Kita bisa menambah pelanggan lagi, misalnya ya klien, namanya klien, nomor telepon bebas, lengkap kita bisa asal. Pada sebenarnya alat lengkap ini supaya laundry ini bisa mengantarkan ya. Jadi saat operasional tolong masukkan alamat yang valid. Lalu kita bisa menambah transaksi kita bisa pilih untuk klien, kita pakai bebas murah, atau kita pakai bebas murah, kita pakai 5 unit berarti 25.000 supaya transaksi seperti itu. Lalu sebagai untuk klien ini kita bisa ubah misalnya dari proses cuci jadi siap diambil seperti itu. Oke, kita coba logout dan lihat di berandanya. Dan di sini berubah sesuai dengan transaksi tadi yang kita cek tadi, yang kita ubah-ubah tadi, yang sedang diproses 1, yang siap diambil 2. Seperti itu. Lalu kita bisa mengecek status cucian. Ini sama saja dengan yang ini ya. Jadi kita bisa masukkan nomor nasi yang kita copy tadi, dan ya kita dapat informasinya, yaitu pelanggan customer, tanggal diterima, tahap prosesnya, harga, telepon, paketnya, dan status bayarnya. Kita segarkan dan kembali ke beranda. Baik, itu dia tadi untuk demonstrasi operasional dari website kami, yaitu Si Laundry. Terima kasih sudah mendengarkan dan melihat.